Bapak dan Ibu, di sini telah hadir bersama kita narasumber yang akan memaparkan materi mengenai perencanaan keuangan syariah untuk individu dan keluarga. Bersama Coach Prof. Dr. Aditya Sukmana, beliau merupakan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Beliau menempuh pendidikan S1 Manajemen di Universitas Erlangga, Magister Ekonomi di Georgia University Amerika Serikat, Doktor di International Islamic University Malaysia, dan meraih gelar profesor pada tahun 2019. Beliau juga sudah menerbitkan beberapa buku yang diantaranya berjudul Fundamental of Islamic Money and Capital Market pada tahun 2013, serta Wakaf, Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif pada tahun 2016. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sama-sama menyimak pemaparan materi dari Coach Prof. Dr. Aditya Sukmana. Kepada beliau, kami persilakan. Makasih Ari, suara saya jelas ya Ari ya. Jelas, Pak Mun. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Di stop screen, Ri. Pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Pak Arif, Bapak Ibu sekalian dan juga moderator Ari, alhamdulillah kita bisa mengawali ya program koperasi syariah ini dengan webinar yang insya Allah akan kita adakan rutin Bapak Ibu semuanya insya Allah ya. Jadi kalau sekarang ini materinya adalah tentang perencanaan keuangan syariah, nanti insya Allah pertemuan mendatang nanti mudah-mudahan kita bisa set untuk sebelum Ramadan itu nanti tentang bisnis. Nanti insya Allah Pak Arif akan juga berbicara tentang bagaimana memulai suatu bisnis ya. Nanti akan dilanjutkan juga dengan webinar yang lain bisnis digital ya. Kebetulan kita ada ahlinya ya untuk bisa sharing-sharing dengan kita. Bisnis digital itu bisa siapa yang mengerjakan? Bisa kita semua dan tanpa modal. Nah, itu bisa ya. Kemudian nanti juga kita juga ada para ahli juga yang ada di tanaman obat keluarga ya, yang insya Allah kita bisa tahu caranya menanam di halaman rumah kita, misalnya cabai atau apapun yang sekiranya untuk keperluan sehari-hari, sehingga kita tidak terlalu tergantung ya dengan apa namanya yang ada di pasar dan sebagainya. Jadi insya Allah Bapak Ibu semua kalau menjadi anggota koperasi ini dan kita akan selalu ada informasi-informasi yang penting akan selalu kami sharingkan. Nah, itu insya Allah keuntungan dari menjadi anggota ini. Dan jangan lupa juga di sini ada apa namanya QR untuk IG saya. Insya Allah IG saya akan aktif setiap hari ya untuk bisa memberikan pesan-pesan yang inspiratif, pesan-pesan edukasi, pesan-pesan ekonomi syariah, ya, dan juga tentu ada hiburannya juga, ya. Jadi untuk kita bisa komunikasi, silakan menyapa saya di IG kalau memang tidak bisa ketemu langsung di acara apa namanya webinar seperti ini, ya. Baik, topik kita kali ini adalah perencanaan keuangan syariah untuk individu dan keluarga. Ini penting sekali bagi kita semua ya. Kenapa? Mungkin sedikit saya cerita ya. Dulu waktu saya masih mahasiswa di Malaysia, itu saya menjadi perwakilan UPZ, unit pengumpul zakat ya, Basnas. Jadi Basnas yang di Jakarta itu membuka cabang yaitu UPZ Basnas. Jadi kita hanya boleh mengambil zakat hanya dari orang-orang Indonesia saja yang bekerja di Malaysia untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Siapa itu mahasiswa yang nggak punya uang atau TKI yang kemudian bermasalah, yang butuh dana dan sebagainya itu kita salurkan ke sana. Ya. TKI-TKI ini mereka sepertinya tidak cukup punya ilmu untuk bisa mengelola keuangan. Tujuan mereka datang ke Malaysia memang tentu adalah untuk kesejahteraan yang lebih baik, income yang lebih baik. Memang secara
nominal uang yang dia terima per bulan, ya, kalau kita bicara tentang TKI yang legal, yang sesuai aturan, yang resmi, itu dibandingkan dengan mereka apabila kerja di Indonesia sebagai, mohon maaf, mungkin sebagai asisten rumah tangga, kuliah, dan sebagainya, mungkin di Malaysia lebih baik. Nah, ketika kemudian mereka balik ke Indonesia, saat Lebaran, saat mungkin Idul Adha, ya, yang memang sudah mereka tidak pulang mungkin 1 tahun dan sebagainya, itu kan terakumulasi itu. Dana yang mereka dapatkan dari setahun bekerja di Malaysia itu terakumulasi, mereka bawa uang cash, kemudian mereka datang ke desanya mungkin ya di Indonesia, mungkin ada yang Indonesia Timur, ini mana-mana lah ya. Pola konsumsi dia ini yang kemudian tidak terkontrol, sehingga kemudian dia membeli sesuatu yang sebetulnya itu tidak terlalu penting. Apa akibatnya? Contohnya apa sih? Contohnya beli sepeda motor yang baru. Padahal sebetulnya sepeda motor yang lama masih bisa dipakai. Ya, kemudian memperbaiki rumah, renovasi dan sebagainya, yang sebetulnya renovasi mungkin tidak terlalu besar, ya, cukup hanya apa-apa yang rusak dan sebagainya. Sifatnya konsumtif, ya. Karena sifat konsumtif itu, maka ketika masa di mana dia harus balik ke Malaysia, itu dia udah nggak punya tabungan. Karena memang habis untuk apa namanya konsumsi di saat itu. Loh Pak, kan kita harus menyenangkan orang tua, menyenangkan warga sekitar. Oh iya, itu saya setuju. Tapi kan ada batasnya. Ya, ada batasnya sampai titik tertentu di mana TKI itu harus punya perencanaan, harus ada savingnya. Karena dia hidup tidak hanya untuk saat itu, dia hidup adalah untuk tahun-tahun mendatang, berpuluh-puluh tahun mendatang. Ya, dia harus memikirkan bagaimana caranya. Ya, nah itu yang kemudian saya melihatnya apa namanya topik perencanaan keuangan keluarga ini atau keuangan syariah ini menjadi sangat penting. Ya, belum lagi kalau kita melihat pemain sepak bola atau pemain atlet-atlet yang berjaya di zamannya. Atlet itu kan saat umur mungkin di atas 15 ya, produktivitas atlet mungkin sepak bola, mungkin olahraga yang lain itu kan paling sampai mendekati 40. Mendekati 40 itu sudah sangat berkurang apa namanya fisiknya dan sebagainya itu. Sehingga masa emasnya itu adalah sekitar mungkin 15-20 tahun. Di situ kalau dia memang bisa mendatangkan uang banyak, yaitu masa-masa produktifnya ya. Tetapi kadang-kadang masa produktif itu tidak diikuti dengan bagaimana dia mengelola keuangannya, ya. Sehingga kemudian yang banyak dihabiskan itu adalah untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif. HP yang paling mahal, kemudian mobil yang paling mewah dan sebagainya. Mending ya dengan kesadaran dia bahwa dia bisa punya uang banyak tuh sampai mendekati uang umur 40, setelah itu bagaimana dia harusnya itu adalah melakukan investasi, ya, cari misalnya yang sekiranya akan mendatangkan pendapatan terus menerus, misalnya dia cari apa namanya tanah bangunan di sekitar kampus untuk mendirikan kos-kosan misalnya, kemudian dana itu digunakan untuk mendirikan kos-kosan sehingga ada pemasukan dari kos-kosan sehingga dia bisa mempunyai uang nanti ketika dia masa pensiun umur 40 itu sudah dilalui, setelah 40 dia masih ada pendapatan dari kos-kosan tersebut, ya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi penting ya, apalagi mungkin beberapa di antara kita ada yang PNS dan sebagainya, seperti saya juga PNS, saya juga sudah memulai memikirkan apa yang harus saya lakukan saat-saat ini, bukan saat nanti, saat ini, sehingga kemudian nanti setelah pensiun itu kita tinggal memetik buahnya. Ya, itulah kemudian menjadi penting perencanaan keuangan syariah ini dan juga bergabung dengan koperasi yang ini koperasi syariah Mitra Sahabat Semesta, insya Allah akan banyak untungnya. Ya, seperti tadi yang dikatakan Pak Arief, Bapak Ibu yang punya bisnis apa, ayo gabungkan kita pasarkan, ya, kita pasarkan, kita kerjasamakan, ya, karena
Kalau Bapak Ibu punya produk apa-apa yang kemudian mau dipasarkan, ya, kita kita bantu pasarkan, ya, supaya bisa lebih besar lagi, gitu ya. Dan juga dengan selalu kita ngumpul seperti ini, kita akan selalu bisa memberikan masukan, ya, masukan tentang bisnis, tentang perencanaan keuangan syariah dan sebagainya, gitu ya. Oke, mari kita coba lihat ini ya. Kadang-kadang kita memikirkan begini, gaji saya pas-pasan, ngapain ngelola uang? Nah, ini sebetulnya juga tidak pas. Justru karena gaji pas-pasan itu makanya harus kemudian kita harus dikelola. Gaji pas-pasan itu kita harus memikirkan apa yang saat ini tidak boleh, eh, apa yang harus keluar, yang udah pasti tidak bisa tidak, ini harus keluar. Nah, itu ditulis dulu. Nanti yang lainnya, kalau bisa ditunda, konsumsi apa yang bisa ditunda bulan depan atau bulan selanjutnya, itu dilakukan kalau gajinya pas-pasan. Ya. Jadi gaji pas-pasan itu bukan berarti terus kita tidak melakukan perencanaan, justru harus melakukan perencanaan. Ya. Uang tidak dibawa mati, uang dapat membuat seseorang menjadi jahat. Ya, uang bisa kemudian menjadi orang lebih baik juga. Ya. Hidup pas-pasan saja yang penting bahagia, ya juga tidak pas juga. Hidup pas-pasan ini ya kadang ada lelucon ya. Ya hidup saya pas-pasan lah, pas untuk beli mobil Mercy, pas untuk beli mobil rumah mewah dan sebagainya, itu pas ya. Berarti kan gajinya besar gitu ya. Ya itu lelucon ya. Tetapi walaupun hidup pas-pasan ya dalam arti nominal uang yang memang terbatas, kita masih bisa kita atur sehingga kita masih ada space, ya, masih ada ruang atau alokasi yang memang kita gunakan untuk sesuatu yang sifatnya itu hiburan, asal kita bisa mengaturnya, ya. Tentu hiburannya tentu akan mengikut kepada kemampuan kita, gitu ya. Biaya hidup semakin tinggi, percuma saya tidak akan pernah menjadi orang kaya, ya. eh ini mindset orang yang perlu dirubah, ya. Kalau mindset kita seperti ini, ya selamanya kita nggak akan bisa menjadi orang kaya, gitu ya. Jadi kita harus punya mindset yang bergerak terus ke depan menjadi lebih baik lagi. Kalau kita biasa-biasa saja, maka kita akan tergerus, ya. Nah, ini sedikit cerita ya Bapak Ibu ya, yang mungkin kita bisa nanti kita analogikan dengan kejadian-kejadian lain. Kenapa kita kok jangan berhenti, ya? Jangan berhenti, teruslah kita berusaha. Bapak Ibu yang mungkin eh, pernah mengalami naik, kalau di Surabaya itu ada bemo, kalau mungkin di Jakarta itu mungkin ada angkot gitu ya. Mungkin 15-20 tahun yang lalu ya, kita masih ramai kemana-mana ya, selain taksi ya, itu ramai naik angkot ya. Dan angkot itu apalagi dulu saya pernah naik Metro Mini itu ya di Jakarta gitu, itu Metro Mini satu dengan yang lainnya itu kejar-kejaran untuk menaikkan penumpang. Jadi ada Metro Mini satu, dia akan melaju dengan kencang untuk mendapatkan penumpang di depannya, ya, agar jangan sampai penumpang di depan itu diambil oleh Metro Mini di belakangnya. Nah, itu jadi cepat, kejar-kejaran. Begitu juga menurunkan penumpang. Menurunkan penumpang itu kondekturnya harus memaksa penumpang di dalam untuk segera turun. Supaya apa? Supaya Metro Mini di belakangnya tidak menyalip Metro Mini di depannya. Nah, kondisinya semacam itu. Jadi antar Metro Mini itu saling bekejar-kejaran. Ya, itu dulu sekitar 15-20 tahun yang lalu. Ya, tapi sekarang ketika ada transportation online, ya, kemana angkot? Kemana BEMO? Mungkin kita pertanyakan, sopir BEMO, sopir angkot, saat awal-awal ada transportation online, Gojek, Grab, dulu ada Uber dan sebagainya, apa yang mereka pikirkan? Yang dipikirkan sopir BEMO ini loh. Kalau mereka berpikir bahwa itu bukan saingan saya nyaman kok dengan sekarang ini. Ketika itu dia memikirkan seperti itu. Sekarang orang itu kita tanyakan lagi, apakah masih bekerja sebagai sopir angkot? Nah, tentu mungkin dia akan cari kerjaan lain sekarang. Kenapa dia berpikir seperti itu? Karena dia tidak mau bergerak.
Harusnya saat itu ketika awal-awal transportation online itu ada, dia harus segera bergerak mencari, mengantisipasi karena dia tahu bahwa semua penumpang itu nanti akan mengarah pada online. Dia harus bisa mencari, mengantisipasi, jangan sampai dia diam saja. Kalau diam saja tergilas nanti, ya tergilas. Oleh karena itu kita harus banyak networking, banyak berdiskusi, banyak ngobrol, termasuk menggabungkan kita sendiri dalam koperasi ini. Di dalamnya ada saya, ya. Insya Allah kita akan selalu untuk rutin bisa berdialog tentang bisnis kita, ya. Nah, ini mari kita lihat selanjutnya ya. Apa yang terjadi kalau misalnya kita tidak concern terhadap perencanaan kita? Overspending. Kita melakukan pengeluaran yang seharusnya tidak perlu, ya. Kita melakukan eh, overspending itu spending tapi over. Jadi spending kita itu beli sesuatu yang sebetulnya masih bisa ditunda. Beli itu boleh, tapi harus ada justifikasinya. Ya, kita mau beli ini, ya. Ini kenapa kok kita beli yang ini? Apakah ada sesuatu karakter di produk itu yang memang kita butuhkan? Asumsinya uangnya ada ya. Kalau memang itu sedang kita butuhkan, maka kita beli nggak apa-apa. Ya, jadi mahal dan murah itu relatif. Ya, kadang-kadang kita beli itu hanya untuk gaya-gayaan. Nah, ini yang tidak secara etika Islam ini tidak pas. Ya, untuk gaya-gayaan itu nggak jelas untuk apa. Ya, saya beli handphone yang khusus ini, Pak. Ini harganya mahal karena saya butuh karena di situ ada fasilitas kamera yang cukup jelas dan itu penting untuk hasil video saya, Pak. Nah, itu ada justifikasinya. Maka beli seperti itu insya Allah tidak melanggar etika Islam. Walaupun itu harganya mahal, ya. Contoh misalnya ya, saya kasih contoh yang agak ekstrim ya. Mobil kan ada mobil mewah ya, mobil Ferrari, mobil Lamborghini dan sebagainya itu mobil cepat lah ya. Itu kan harganya puluhan miliar itu ya. Apakah kita boleh membeli itu? Nah, lagi-lagi, apa justifikasinya? Kalau justifikasinya itu hanya untuk ngeblayer, ngeblayer itu tahu ya Bapak Ibu, yang ngeblayer itu digas agar suaranya kencang, terdengar orang gitu ya. Orang tahu bahwa kita punya Lamborghini, orang tahu bahwa kita punya Ferrari. Itu yang secara etika Islam tidak pas. Tapi kalau beli Lamborghini atau Ferrari, ya, itu justifikasinya kita adalah pekerjaan saya itu nganter barang dari satu tempat ke tempat lain harus dengan durasi waktu tertentu dan itu tidak akan mungkin dengan lain-lain kecuali mobil ini. Nah, itu ada justifikasinya. Ya, ketika ada justifikasinya, maka beli mobil itu nggak ada masalah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian Bapak Ibu ingin memutuskan apakah kemudian akan membeli suatu barang, ya, maka ingat lagi ada justifikasinya atau tidak. Ya, asumsinya ini dananya ada ya. Lain kalau dananya nggak ada, jangan dipaksakan. Kalau dananya nggak ada, Anda membeli sesuatu yang mahal, Anda sudah memikirkan nggak cara mengembalikan nanti. Kalau misalnya itu adalah dengan kredit, ya, itu harus nanti ada pembahasannya ya. Asumsinya dananya ada, terus kemudian Anda membeli sesuatu ini, ingatlah kembali justifikasinya apa. Kalau justifikasi itu adalah dibenarkan dan itu memang penting, ya itu nggak ada masalah. Ya, terus kemudian yang terjadi kalau kita tidak melakukan perencanaan itu adalah tidak memprioritaskan menabung dan investasi. Nah, ini juga berarti semuanya konsumtif. Beli handphone itu tidak selalu konsumtif. Beli handphone itu bisa untuk produktif, ya. Handphone itu bisa untuk bisnis, untuk kamera, ya, kameranya bisa untuk video kemudian dijual dan sebagainya itu produktif, ya. Jadi menabung dan investasi ini juga penting Bapak Ibu, ya. Jangan membayangkan kemudian wah saya masih muda, saya nggak bisa ber, nggak bisa mulai sekarang berbisnis karena saya nggak punya uang. Nah, nanti kira-kira habis Lebaran nanti akan ada materi bisnis tanpa modal via digital. Nanti
Saya harapkan Bapak Ibu ikut. Teman-teman silahkan nanti menuliskan registrasi itu. Ari, di registrasi itu ada emailnya ya, Ari ya? Email dan nomor HP yang nanti kita memudahkan kita untuk mengkontak kembali apabila kita ada acara. Ada ya, Ari ya? Nih, ada Pak. Ada. Baik. Bapak Ibu silahkan nanti mengisi form registrasi itu untuk bisa kita komunikasikan kembali bahwa Bapak Ibu sekarang, kawan-kawan yang sekarang masih mahasiswa bisa berbisnis tanpa modal. Ya, dengan apa? Dengan digital. Maka ikutlah ini. Dan juga apa namanya, follow IG saya. Ya, nanti kita akan banyak berdiskusi di sana. Menabung investasi walaupun itu kecil tetapi masih bisa memungkinkan. Ya, saya teringat cerita dari konglomerat yang sukses, ya, Pak Khairul Tanjung. Ya, beliau sebetulnya bukan bisnis, bukan S1-nya bisnis. Beliau dokter gigi, ya, tetapi bisa bisnis. Nah, kan luar biasa. Jadi, nggak usah kemudian, oh saya kan bukan orang ekonomi Pak, saya nggak bisa berbisnis. Bisa, ya. Memang harus disesuaikan dengan kemampuan, kondisi lingkungan dan sebagainya. Ya, ini sedikit cerita ya yang saya dapatkan dari pengalaman beliau waktu masih muda. Karena beliau itu kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi, ya, di UI waktu itu di Jakarta, ya. Eh, Mahasiswa atau kawan-kawan beliau yang kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi itu kan rata-rata orang mampu, ya. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya dan sebagainya. Zaman dahulu itu tidak seperti sekarang yang textbook itu ada PDF-nya. Zaman dahulu itu kalau mau belajar itu ya pinjam di perpustakaan ataupun textbooknya itu di copy, ya, di copy satu buku penuh, ya. Nah, dia mengambil kesempatan itu. Khairul Tanjung itu mengambil kesempatan memfotokopi itu. Jadi orang mahasiswa yang kaya-kaya itu rata-rata dia taunya beres. Daripada dia lama pinjam kemudian dia mendapatkan textbooknya aja, oh, itu lagi di anu banyak orang, kelamaan, ya sudahlah, dikumpulkan ke satu orang, nanti satu orang ini akan memfotokopi, nanti tinggal bayar beres. Nah, itu diambil kesempatan oleh Khairul Tanjung. Jadi dia bekerja sama dengan eh, apa fotokopi, ya, jasa fotokopi itu, tanya-nanya, Pak, kalau fotokopi satu halaman berapa, kemudian jilidnya berapa, kalau 100 halaman berapa dan sebagainya gitu, dia punya datanya semua. Oke, kalau gitu berarti kalau kira-kiranya 200 halaman dia udah bisa memperkirakan yang akan di-charge oleh fotokopi itu akan berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu. Nah, dia naikkan di situ. Dia naikkan di situ, kemudian mensyaratkan bahwa teman-temannya yang mau fotokopi itu bayar lunas dulu. Nah, ini kan nggak pakai modal. Bayar lunas dulu, habis itu kemudian satu buku textbook yang dia pinjam dari perpustakaan itu difotokopi misalnya 20-30 orang, dia udah tahu per unitnya berapa yang harus dia bayarkan kepada mesin fotokopi itu, tukang fotokopi itu, dan dia ada marginnya. Dan itu mensyaratkan bayar dulu lengkap. Nah, ini adalah yang sederhana bahwa peluang-peluang kecil itu kita ambil, ya, kita ambil apa namanya, tanpa modal, ya. Kenapa kok kita ambil? Pertama adalah di situ ada keuntungan, ya, walaupun tidak besar, tetapi itu akan steady, berlanjut terus, ya. Kalau itu kita lakukan terus, maka itu baru satu mata kuliah. Nanti ada mata kuliah lain dan seterusnya, ya. Dia bisa bisa mendapatkan lumayan banyak sampai suatu ketika kalau tidak salah itu adalah Khairul Tanjung sampai beli mesin fotokopi sendiri untuk bisa efisien dan lain sebagainya itu. Nah, ketika kita sudah bisa hal-hal peluang-peluang kecil itu kita ambil, sense bisnis kita itu tumbuh, ya. Sense bisnis kita itu tumbuh. Oke, kalau gitu, kalau ini sudah punya pengalaman nih untuk fotokopi buku, ayo kita mikir lagi apa yang sekiranya bisa mendatangkan uang lagi. Oke, kita buat seragam angkatan. Wah, kayak gitu-gitu. Itu sense bisnis kita itu akan tumbuh ketika kita sudah mulai melakukan hal itu dari yang kecil-kecil.
dari yang kecil-kecil, terus kemudian kita merambah lebih besar lagi, sampai kemudian kita bisa memahami Khairul Tanjung yang sukses sekarang ini, bisa sukses sekarang ini karena apa? Karena pengalaman yang sangat lama ketika beliau masih mahasiswa itu, ya. Jadi begitu. Berapa banyak orang yang telah bekerja puluhan tahun tapi belum merasakan kesejahteraan finansial, ya. Biasanya ini adalah orang-orang yang konsumtif, yang kemudian suka menghabiskan tanpa memikirkan besok kemudian apa namanya, ada pendapatan atau tidak, ya. Sehingga penting kemudian untuk kita bisa mempelajari keuangan, budgeting dan lain sebagainya, ya. Apa manfaat pentingnya literasi bagi kita semua itu? Kita lihat yang bawah dulu ya. Ini ada survei dari Otoritas Jasa Keuangan. Itu surveinya menunjukkan bahwa sekitar 34,57% masyarakat Indonesia belum melek keuangan. Ya, literasi itu kan melek tidaknya itu ya. Ya, artinya 37 orang ini itu mereka belum bisa tahu kalau dia menerima uang sekian itu harus diapakan. Itu 34%. Ya, maka janganlah kita masuk dalam 34% itu. Ya, dan ini datanya ya. Mari kita lihat apa manfaat literasi. Masyarakat yang melek keuangan akan mampu mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik lagi. Ya. Dampak pada ekonomi, peningkatan literasi keuangan mendorong banyak transaksi, mempercepat perputaran uang, menggerakkan roda perekonomian. Nah, mempercepat perputaran uang ini penting juga ini ya. Saya selalu mengingatkan terkait dengan perputaran uang ini. Ya, uang dalam ekonomi itu kalau kita analogikan di kesehatan itu adalah darah, ya, darah. Dalam ekonomi, uang itu kalau bergerak cepat, ya, itu ekonomi akan sehat, ya. Uang mengalir dari ke saya karena saya bekerja sebagai dosen, maka saya dapat gaji, saya menerima uang dari pemerintah, terus kemudian saya gunakan untuk belanja, terus kemudian pedagang sayur itu kemudian beli di pasar besar dan seterusnya. Itu kalau perputarannya cepat, maka orang akan tersejahterakan dengan lebih cepat, ya. Karena apa? Karena uang bergeraknya cepat, ya, bergeraknya cepat dan semuanya akan sehat, ya. Kalau saya terima uang terus kemudian saya nggak belanjakan, ya, lalu bagaimana nasib tukang sayur itu? Ya, dia nggak dapat uang. Maka tukang sayur itu nggak dapat pendapatan. Ya, asumsinya misalnya hanya saya pembeli yang misalnya ini, ya. Dia nggak dapat uang, dia nggak dapat pendapatan. Kalau kondisinya itu semakin lama seperti itu terus, ya mati karena dia nggak ada uang. Dia makan pakai apa kan dia harus punya uang untuk bisa membeli makanan. Ini sama dengan darah. Kalau darah itu tidak mengalir, makanya kenapa darah yang kemudian mengalir ke seluruh tubuh itu mengalirnya ke seluruh tubuh. Bayangkan kalau ada darah yang tidak dialiri, ada bagian tubuh yang tidak dialiri oleh darah. Ya mungkin saya nggak tahu, mungkin teman-teman kedokteran bisa menjawab ini. Mungkin harus diamputasi atau mungkin harus diapakan atau mati dan sebagainya gitu. Ya, kalau uang itu bergerak berhenti, maka ekonomi itu tidak jalan, maka ekonomi itu akan mati. Sama di tubuh itu, walaupun kita diam seperti sekarang ini, darah itu mengalir. Kalau darah itu berhenti, itu sama dengan kondisi ketika ada orang meninggal. Orang meninggal itu darahnya tidak mengalir. Nah, itu kan analogi ya, analogi. Inilah kemudian kenapa kemudian kita belajar kedokteran itu juga harus eh, apa harus ada filosofinya. Maksud kita belajar filosofinya. Maksudnya begini, jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh ya, ke seluruh tubuh. Sama, uang itu harus mengalir ke seluruh segmen. Makanya kemudian dalam salah satu surat dalam Al-Quran itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kaina yakuna dulatan bainal agniya minkum. Janganlah uang itu mengalir di antara orang kaya di antara kamu. Kalau uang itu mengalir di antara orang kaya di antara kamu, maka uang itu artinya tidak mengalir di golongan miskin, golongan bawah, dan seterusnya. Kalau mereka nggak mendapatkan uang, mereka akan mati.
Makanya kemudian uang itu harus mengalir ke seluruh aktivitas ekonomi. Sama dengan darah dipompa oleh jantung mengalir ke seluruh tubuh, ya. Nah, itu ya. Jadi dengan orang paham keuangan, literasi keuangan, maka akan mempercepat perputaran uang. Kalau kita megang uang, termasuk yang masalah literasi ini adalah kita mau niat membantu yang bawah atau tidak. Kalau ada dua barang yang sama, yang satu dijual oleh konglomerat, yang satu dijual oleh kolega kita yang sedang membutuhkan uang, walaupun harganya lebih mahal, ya ada baiknya ketika kita masih diberikan rezeki lebih banyak gitu ya, ya belilah pada kolega kita yang sedang membutuhkan uang, ya. Mungkin harga yang di supermarket itu katakan misalnya 10.000, ya. Di kolega kita mungkin 10.500, 11.000, ya. Sekiranya kita nggak ada masalah, belilah yang 11.000, ya. Dia dapat tambahan 1.000, Pak, kan keenakan. Bagi dia, tambahan 1.000 itu sangat bermakna. 11.000 itu sangat bermakna dibandingkan dengan 10.000 itu yang diterima oleh pengusaha kaya raya. Bagi pengusaha kaya raya, 10.000 itu sangat kecil sekali. Tapi 11.000 bagi masyarakat miskin itu matters, itu sesuatu yang berharga sekali. Ya, sama dengan beginilah. Kita semua yang ada di Zoom itu insya Allah orang-orang yang mau. Ya, orang-orang yang mau. Kita kalau makan di kantin, misalnya saya di kantin UNER gitu ya, di kantin FEB UNER itu harga misalnya nasi pecel itu 15.000. Ya, ya insya Allah kita kalau beli 15.000 nggak ada masalah. Ya, kita semua insya Allah nggak ada masalah. Ya, tapi jangan lupa bahwa ada elemen masyarakat luar sana itu yang tidak mampu beli 15.000. Ya, tidak mampu beli 15.000. Apa yang terjadi? Kalau misalnya, ya, suatu saat kita membatalkan makan siang karena kemudian harus ada kelas, harus ada kuliah lain misalnya. Tapi kita tetap beli nasi nasi pecelnya. Tapi nasi pecelnya kita berikan pada orang yang tidak mampu beli nasi pecel itu. Luar biasa bahagianya. Ya kan? Luar biasa bahagianya karena dia gak pernah makan nasi pecel semewah kantin di kampus, walaupun cuma 15.000, tapi mereka tidak mampu membelinya, kemudian kita kasih gratis. Bagi kita tidak apa makan sekali nasi pecel, mungkin kebahagiaan kita tidak akan sebesar mereka, ya. Nah, inilah yang kemudian nanti di ekonomi itu nanti ada istilah sendiri ya, nanti apa namanya, kapan-kapan lain waktu nanti kita akan pelajari ya. Apa yang terjadi kalau kemudian kita tidak melek investasi ya? Ya ini kerugian. Orang dibodohin terus sehingga kemudian rugi dan sebagainya ya. Nah, apa itu perencanaan keuangan syariah? Ini ya, sebuah proses pengelolaan keuangan individu atau keluarga sesuai dengan syariah untuk mencapai kesejahteraan finansial dunia dan akhirat dengan memprioritaskan keberkahan, keadilan, dan keberlanjutan. Ini yang saya bold, yang saya warna hitam ini yang sangat-sangat penting, keberkahan. Mungkin teman-teman sering mendengarkan ini ya, nasihat-nasihat dari Kodenis ya. Kodenis kan dulu penjudi ya, bandar. Dia kan cerita dulu bahwa seseorang yang mendapatkan dana yang sudah tidak baik, yaitu dari hasil judi, walaupun besar sekali. Waktu itu dia cerita tentang bandar judinya. Bandar itu kan tidak pernah rugi, ya. Karena bisa mengatur permainan di kasinonya itu supaya penjudi itu selalu kalah dan bandar selalu menang. Jadi diatur, ya. Sehingga penjudi itu eh, bandar itu selalu menang. Ketika sehari-hari itu dia mendapatkan uang yang besar dalam jumlah yang luar biasa dengan cara yang tidak berkah, maka itu sudah suatu bahwa itu akan menjadi tidak berkah. Apa yang kemudian terjadi? Si bandarnya itu menggunakan uang itu untuk mabuk-mabukan, untuk kemudian narkoba dan sebagainya, yang kemudian harus masuk rumah sakit dan membayar dengan uang itu.
Ya, terus buat apa kekayaan banyak, uang banyak yang dia terima tapi untuk bayari rumah sakit? Itu yang namanya tidak berkah. Ya. Jadi ketika kita tidak punya ilmu perencanaan keuangan syariah, maka bisa jadi bahwa kita tidak akan mendapatkan keberkahan karena nggak punya ilmunya. Keadilan. Dengan kita perencanaan keuangan syariah, maka kita akan bisa adil ketika kita memberikan, contohnya misalnya uang saku kepada anak-anak kita dengan umur yang berbeda. Misalnya anak kita ada yang eh, kewajiban kita terhadap anak kita misalnya ada yang kuliah, ada yang masih SD. Ya tentu kan uang sakunya berbeda. Loh Pak, uang saku berbeda kan nggak adil. Justru uang saku berbeda itu justru malah adil. Kalau uang saku disamakan malah nggak adil. Ya, uang saku disamakan gitu, disesuaikan dengan yang kecil, yang anak SD. Ya kan nggak mungkin. Kebutuhan eh, anak yang sedang kuliah itu kan lebih besar. Nah, justru keadilan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, justru dibedakan itu menunjukkan keadilan dan keberlanjutan. Jadi kita harus punya perencanaan keuangan syariah supaya uang yang kita perlakukan itu berlanjut terus-menerus. Mau kita taruh mana uangnya sehingga kemudian ada income rutin yang akan masuk ke kita. Itu namanya keberlanjutan. Ya. Apa prinsip utamanya? Adalah kehalalan sumber daya, sumber dana. Ya. Pastikan Bapak Ibu ya, kawan-kawan semuanya bahwa sumbernya adalah sumber yang halal. Ya, riba, gharar, maisir itu kita jauhkan lah. Ya. Kita harus sudah punya tameng ya, harus punya pikiran kita bahwa oh ini riba, ini gharar dan sebagainya. Oke, kita menjauh aja dari sana, menjauh, nggak usah dekat-dekat ya, supaya kita aman. Manajemen harta optimal. Nah, ini penting. Mengelola harta untuk mencukupi kebutuhan saat ini maupun mendatang dengan alokasi yang tepat. Jadi harta itu harus dikelola. Jadi salah kalau kemudian harta itu ditaruh di bawah bantal. Boleh kalau itu adalah bagian dari transaksi sehari-hari. Misalnya begini, Bapak Ibu sehari-hari makan, makan, minum dan sebagainya, misalnya habisnya dalam 1 bulan misalnya 2 juta misalnya, ya, misalnya 2 juta. Ketika dapat gaji awal bulan langsung 2 juta sisihkan karena ini pasti akan kepakai. Hanya saja harinya nanti kapan diambil itu sisihkan. Nah, kalau 2 juta itu yang taruh di bawah bantal, maksudnya yang disimpan di rumah, yaitu memang untuk kebutuhan, nggak ada masalah. Tetapi setelah kita mengalokasikan ya untuk kebutuhan, kita mengalokasikan untuk apa lagi? Untuk emergensi, untuk tabungan, boleh. Tapi yang setelah itu kita kita alokasikan, masih ada sisa uang. Itulah yang jangan ditaruh di bawah bantal, jangan taruh di rumah. Misalnya ya, misalnya seseorang gajinya 10 juta. Kebutuhan berdasarkan bulan-bulan kemarin 2 juta habis untuk makan dan minum. 2 juta kita sisihkan. Terus kita sisihkan untuk misalnya apa, emergency misalnya ini harus beli obat dan lain sebagainya, katakan 1 juta. Ya, berarti sudah 3 juta total kita sisihkan. Nah, yang 7 juta mau dikemanakan? Ya, inilah yang saya bilang salah kalau 7 juta itu. Yang 7 juta kita taruh di bawah bantal. Inilah yang saya bilang salah. Kenapa? Kenapa Anda kemudian meletakkan di bawah bantal? Pada saat yang sama, Anda taruh di bank syariah, Anda dapat bagi hasil. Itu kesalahan pertama. Kenapa Anda kemudian taruh di bawah bantal? Ya, yang menyebabkan, ya, kenapa nggak Anda taruh koperasi kita misalnya? Ya, koperasi kita ini bisnisnya insya Allah banyak yang membutuhkan modal untuk kemudian dengan risiko yang kecil sehingga kemudian ada bagi hasil. Kalau Anda taruh di 7 juta itu Anda taruh di bawah bantal, apa akibatnya? Akibatnya adalah ketika pedagang sayur yang malam-malam itu beli di pasar besar, ya, dia pakai sepeda pancal, sepeda biasa, sepeda kayu itu ya, yang belakangnya ada 2 box kanan kiri, yang dia isi dengan sayur, ya, sayur, buah,
beras, mungkin garam, semuanya lah ya. Malam itu dia mungkin hanya butuh 1 juta untuk beli di pasar besar, mengisi penuh isi 2 box tersebut. Kemudian habis sholat subuh di masjid, dia jalan ke door to door untuk menjualkan sayurnya dan habis semuanya. Mungkin modal yang dia perlu untuk malam beli di pasar besar hanya 1 juta. Kalau Anda naruh 7 juta di bawah bantal, nggak Anda taruh di koperasi, sedangkan pedagang sayur itu mendatangi koperasi untuk minta pembiayaan. Koperasi akan bilang, mohon maaf Pak tukang sayur, saya belum ada dana karena belum ada yang naruh di tempat saya. Itu karena Anda letakkan 7 juta di bawah bantal. Anda letakkan 7 juta di bawah bantal itu menyebabkan pedagang sayur nggak bisa belanja. Nah, apa pesannya? Pesannya adalah letakkan uang yang tadi ya, bukan untuk transaksi, bukan untuk emergency, tapi uang ininya itu adalah di lembaga keuangan. Ya, supaya apa? Supaya dana itu berputar. Kalau ditaruh di bawah bantal kan nggak berputar. Ya, kalau nggak berputar itu sama seperti darah yang tidak berputar ke seluruh tubuh. Gitu ya. Jadi mengelola harta untuk mencukupi ini. Keseimbangan alokasi dana untuk dunia dan akhirat. Nah ini juga penting nih ya. Jadi jangan kita ya kita eh, keuangan syariah itu yang membedakan dengan keuangan konvensional itu salah satunya itu adalah dalam keuangan syariah paradigma kita itu adalah paradigma dunia dan akhirat. Dua paradigma kita. Kalau keuangan konvensional paradigma kita itu adalah hanya dunia saja, ya. Makanya kemudian ketika saya belajar S1 dulu pelajaran ilmu ekonomi ya, bicara tentang bagaimana mengakumulasi harta ya, selalu kita diajarkan kalau caramu seperti ini maka profitnya sekian. Kalau biayamu tinggi maka profitnya kecil. Semua diarahkan untuk laba yang besar. Jadi banyak sekali wacana-wacana itu untuk kemudian profit maximization ya. Tetapi yang sangat jarang sekali dibahas itu adalah setelah kita dapat harta banyak mau dikemanakan, mau diinfakkan, mau dipakai untuk urusan akhirat dan sebagainya itu yang tidak hampir tidak ada ya di textbook itu. Kenapa? Ya wajar saja itu keuangan konvensional yang paradigmanya itu adalah hanya duniawi, tidak ada akhiratnya. Nah, kita di perencanaan keuangan syariah itu paradigmanya itu dua. Jangan lupa bahwa kita itu ada hidup setelah mati. Maka yang kita terima uang laba tersebut itu harus kemudian kita treatment, kita perlakukan untuk bisa uh, uh, memikirkan akhirat kita nanti bagaimana. Ya, uh, alokasi dana untuk dunia dan akhirat. Ekonomi syariah itu tidak bisa lepas dari agama Islam itu sendiri. Kalau kita bicara tentang rukun Islam, ya, itu tidak hanya mengatur masalah ibadah saja, tapi masalah ekonomi. Apa itu? Zakat dan haji. Zakat itu tidak akan mungkin bisa dilakukan kalau orang itu tidak kaya. Gimana caranya? Kalau orang nggak kaya, malah jadi mustahik, malah jadi orang yang menerima zakat. Ya, jadi harus jadi orang kaya. Nah, bagaimana caranya bisa menjadi orang kaya? Ya macam-macam caranya, mau berdagang, mau jadi konsultan, mau jadi apa dan sebagainya, sehingga kita kemudian harta kita itu di atas nisab, haul dan seterusnya, sehingga wajib bayar zakat. Ya, sehingga eh, fakta bahwa zakat itu masuk dalam rukun Islam itu menunjukkan bahwa agama Islam itu tidak hanya ngurus masalah ibadah. Rukun Islam itu harus dipenuhi. Ya, Islam itu rukun Islam itu ya harus dipenuhi oleh orang Islam. Kalau enggak ya berarti dia apa namanya tidak melaksanakan Islam. Misalnya orang berbuat baik, orang zakat, orang naik haji tapi nggak syahadat misalnya gitu. Ya kan nggak mungkin, ya. Nah itu ya. Oke, kenapa perencanaan keuangan syariah itu penting? Ya, jadi pemahaman kita tentang keuangan syariah
itu adalah untuk menciptakan kekayaan melalui usaha yang halal. Ya, kita harus punya ilmu. Kalau saya punya uang sisa, sisa itu maksudnya yang 7 juta tadi. Katakan Anda punya 7 juta yang tadi saya ceritakan, karena 2 juta Anda untuk buat untuk makan minum, 1 juta adalah untuk apa namanya, untuk berjaga-jaga, sehingga Anda punya sisa 7 juta. 7 juta ini mau dikemanakan? Nah, kan pilihannya banyak. Anda mau taruh semuanya di bank syariah, yang nanti dapat bagi hasil, atau Anda mau letakkan di yang syariah, misalnya suku pemerintah. Suku ini apa, Pak? Suku ini adalah obligasi syariah. Ya, obligasi syariah itu apa, Pak? Contohnya gini ya, kalau Bapak Ibu pernah mendengar obligasi retail Indonesia, itu adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi cerita singkatnya begini, saya bicara yang ORI dulu ya, nanti saya akan masuk ke yang suku. ORI ini adalah obligasi singkatan. O, obligasi, R, retail, I, Indonesia. Obligasi retail Indonesia. Maksudnya apa? ORI ini dikeluarkan, obligasi ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia itu mengeluarkan obligasi yang maksudnya adalah seakan-akan pemerintah itu bilang gini sama masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia, saya butuh dana untuk APBN. Saya nggak punya uang, saya keluarkan surat hutang, yaitu obligasi ini. Kalau Anda beli, itu berarti masyarakat itu membantu pemerintah di APBN-nya. Ya, membantu pemerintah di APBN-nya. Jadi kalau misalnya ori itu dibeli sama masyarakat Indonesia, misalnya ori ini harganya 10 juta, misalnya gitu ya. Masyarakat membeli ori harganya 10 juta. Nanti pemerintah setiap bulan itu akan membayar bunganya, karena ini konvensional ya, membayar bunganya. Saya nggak tahu, mungkin 100.000 per bulan gitu ya, karena nominalnya kan 10 juta. Sampai tenornya, sampai mungkin 2 tahun, 3 tahun. Nah, di akhir 2 tahun atau 3 tahun tersebut, 10 juta akan dikembalikan kepada masyarakat. Ya, itu ORI, obligasi retail Indonesia. Nah, di situ akan ada bunganya. Bunganya berapa? Ya, ini konvensional, Pak. Ini syariahnya ada apa enggak? Ada, namanya SUKRI, Suku Retail Indonesia. SUKRI, SUKRI itu singkatan, Suku Retail Indonesia. Suku Retail Indonesia ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Sama, konsepnya adalah pemerintah Indonesia itu seakan-akan mengatakan pada masyarakat Indonesia, hei masyarakat Indonesia, saya butuh dana untuk APBN saya mengeluarkan suku retail Indonesia. Ini adalah suku yang berbasis syariah. Jadi nggak usah khawatir bahwa ini nggak ada ribanya. Ya, nanti detailnya itu panjang ya, nanti saya bisa cerita, tapi intinya adalah ini berbasis syariah yang sudah di-approve sama DSN MUI. Ya, sehingga kalau masyarakat Indonesia membeli sukri itu insya Allah akan sesuai dengan syariah. Ya, misalnya juga 10 juta. 10 juta nanti digunakan oleh pemerintah, ada proyek-proyeknya, kemudian ada pemerintah akan membagikan bagi hasil setiap bulan rutin. Ya, nanti di akhir periode pemerintah mengembalikan lagi pokoknya kepada masyarakat tersebut. Nah, berarti ada dua ini. Anda yang tadi punya 7 juta, Anda bisa naruh semuanya ke bank, Anda bisa naruh 7 juta ini ke sukri semuanya. Biasanya sukri ini bagi hasilnya lebih besar daripada bank syariah. Ya, itu yang Anda harus perhitungkan. Ya. Atau Anda mau ke real sector, misalnya ya. Saya kasih contoh begini ya. Ke real sector itu begini maksudnya. Saya kasih contoh misalnya gini. Ya, katakan Anda mau mengalokasikan dana misalnya 1 juta. Ya, 1 juta. Dari 7 juta tadi saya anggap 1 juta Anda mau buat investasi. Kalau Anda ke bank syariah, ya, naruh 1 juta, paling besar itu adalah 5%, bahkan kurang dari 5%. Ekivalen ya, ekivalen rate ya, ini bukan bunga, ini ekivalen rate. Ya, nanti apa bedanya nanti di pertemuan lain saya jelaskan. 5% dari 1 juta itu berapa? Ini
5/100 kan berarti nolnya 2. Berarti yang sisa adalah 0,4. Berarti 50.000. 5, nolnya 4. 50.000. Apa artinya? Setelah Anda naruh 1 juta di bank syariah, tanggal 1 Januari, misalnya gitu ya, atau tanggal 2 Januari lah, 1 Januari kan tutup. 2 Januari 2025. Terus kemudian setelah Anda tinggal di situ 1 tahun, berarti Anda buka lagi 2 Januari 2026, berarti kan sudah 1 tahun. Maka Anda akan mendapatkan 50.000. Ini bagi hasil yang Anda dapat dari meletakkan uang 1 juta. Ya. Apa yang terjadi kalau kemudian Anda ternyata punya alternatif lain yang ada resikonya lebih besar dari bank, tapi resiko itu termanage. Misalnya 100.000 ini, 1 juta ini, tiba-tiba di depan rumah Anda itu ada tukang sayur yang tadi saya ceritakan tadi, ya. Dia bilang begini sama Anda, Mas, Mbak, saya itu besok ya dipeseni sama tetangga-tetangga di sekitar sini. Itu daging, telur, ayam, macam-macam itu. Mereka sudah pesen ya. Jadi saya harus menyediakan sekarang dan besok pasti dibeli. Pasti dibeli karena dia apa namanya pesennya sekarang, besok tuh pasti dibeli. Nah, saya nggak punya uang. Bisa nggak saya pinjam 300.000? Dari 1 juta ini, Anda ngambil 300. Anda menyisakan 300.000 kepada tukang sayur. Terus tukang sayurnya bilang gini, saya cuma butuh 300.000, Bapak atau Ibu, ya. Nanti 300.000 itu saya sudah hitung bahwa ini cukup untuk beli daging, beli telur, beli ayam yang memang sudah dipesan. Dan kalau ini saya sudah terima uangnya semua dari pembelinya, maka saya akan mendapatkan 500.000. Berarti di sini ada 200.000, katanya Pak sayurnya. Gimana kalau kemudian kita bagi dua, Bu? Saya 100.000, Ibu 100.000. Nah, gitu ya. Nah, coba bayangkan. Kalau Anda naruh di bank, nominalnya lebih besar. Ini 1 juta. Nunggunya setahun. Dapatnya 50.000. Kalau sama pedagang tukang sayur tadi, pedagang sayur cuma butuh 300.000. Terus kemudian 300.000 dia beli di pasar besar, kemudian dia jual, totalnya dia akan terima 500.000. Dari 500.000 dikurangi 300.000 kan 200.000 labanya. Labanya 200.000 dibagi dua, 100.000 untuk tukang sayur, 100.000 untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat laba 100.000 yang notabene lebih besar dari 50.000 secara nominal. Durasi waktunya hanya nunggu 1 atau 2 hari, kalau di bank nunggu 1 tahun. Ya. Dan juga kalau di bank Anda meletakkan 1 juta, padahal tukang sayur cuma butuh 300.000. Mau pilih mana? Anda mungkin bertanya, loh Pak, itu kan tukang sayur ada resikonya Pak. Kalau di bank kan nggak ada resikonya. Betul. Inilah kemudian pentingnya kita silaturahim. Sering-sering ketemu tukang sayurnya. Tukang sayurnya itu bisa diandalkan apa enggak? Dia sholat 5 waktu apa enggak? Dia sering ke masjid apa enggak? Dia amanah atau enggak? Dia bohong atau enggak? Ya, dia sholat sholat subuh di masjid apa enggak? Itu jadi kriteria Anda untuk memutuskan apakah tukang sayur ini layak Anda kasih investasi 300.000, kemudian dia menjalankan bisnisnya atau tidak. Ya, yang jelas dari sisi Andanya, ya, kenapa kok 300.000? Sebetulnya adalah untuk test case, hilang-hilangan. Ya sudah, Bismillah ya Allah, 300.000 ini misalnya hilang, aku ikhlas. Karena niatanku adalah untuk membantu tukang sayur itu. Daripada tukang sayur itu kemudian dapat ke rentenir, lebih baik dari saya saja. Mudah-mudahan untung ya Allah, kalaupun rugi saya sudah ikhlas. Itu niatan yang harus kita munculkan dari awal. Ya. Dengan catatan, Anda sudah mengetahui full informasi atas tukang sayur tersebut. Model tukang sayurnya bagaimana. Ya, kan kelihatan Bapak Ibu. Tukang sayurnya ini bahasanya santun,
Kalau kemudian kita nggak sengaja ngasih uang kembalian, ngasih uang, kemudian dia selalu ngasih kembalian, Bu, terlalu banyak, Bu. Ibu ngasih saya terlalu banyak, ini kembaliannya. Nah, itu kan berarti menunjukkan kejujuran, ya. Terus kemudian, Bu, mohon maaf Bu ya, nanti saya akan kembali ke rumah Ibu nanti setelah sholat. Nah, itu berarti dia menunjukkan bahwa dia taat ibadah. Itu harus jadi penilaian Ibu semua. Kalau dia sudah ngurusi dia sendiri dengan agama itu sudah baik, insya Allah dia ngurusi orang lain itu juga akan baik. Karena dia pemahaman agamanya kuat. Ya, ini udah 45 menit lebih ya, Ri, ya. Sorry, sorry. Padahal ini baru halaman 8 ya. Saya ada 29 slide ini hari. Ya, Pak Umi. Mungkin diteruskan, nggak apa-apa, Pak. Iya, ya, oke. Mungkin saya akan coba sampai ya kira-kira 10 menit lagi lah ya. Yang di chat udah banyak ya, Ri, ya, yang tanya, Ri. Yang di chat baru satu pertanyaan, Pak Umi. Oh iya ya, oke oke, nggak apa-apa nanti. Monggo Bapak Ibu apa namanya sambil sambil ini ya nanti nulis di chat ya. Oke, kesalahan umum yang ada di masyarakat ya, tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas ya. Jadi beli itu nggak jelas untuk apa gitu loh. Beli ya untuk senang-senangan. Nah ini perlu diingat ya. Kalau kita ingatlah saat ketika kita tidak punya apa-apa. Itu harus kita ingat betul. Kalau kita ingat keadaan sangat saat susah, maka kita akan eh, memfilter diri kita pada saat kita punya uang banyak. Gitu ya. Ingat dulu waktu kita nggak punya uang, kita sangat berhati-hati. Maka ketika kita punya uang, harus juga hati-hati. Karena kalau enggak itu bisa habis, ya, gitu. Terus mengabaikan dana darurat ini jangan sampai ya. Dana darurat ini juga penting untuk kita alokasikan. Karena kita nggak tahu musibah itu bisa terjadi kapan saja, ya. Kita sudah kita selalu kan ya kalau misalnya apa namanya keluar rumah mau mau kerja kita selalu memitigasi hal-hal musibah yang mungkin terjadi. Misalnya, kalau kita naik motor atau naik sepeda, kita cek bannya dulu, gembos apa enggak. Jangan sampai kemudian di tengah jalan itu bannya pecah dan sebagainya. Kalau kita naik mobil, kita selalu pakai seat belt. Ya, itu adalah cara kita untuk mengurangi kemungkinan kita kena musibah. Pun setelah kita memenuhi itu semua, tidak menjamin bahwa kita tidak kena musibah. Kita udah pakai seat belt di mobil, jalan sudah merah berhenti, sudah sesuai jalurnya, kita tidak kanan kiri gitu ya. Terus tiba-tiba kita ditabrak dari belakang. Siapa yang menyangka? Ya, kan itu mungkin terjadi. Bukan kesalahan kita, tapi dari orang belakang kebetulan remnya loss. Direm nggak bisa sehingga nabrak mobil kita dari belakang. Siapa yang kemudian menyangka itu akan terjadi? Itu namanya musibah. Ya, sehingga dana darurat ini bisa harus kita alokasikan karena memang itu hal-hal yang kita tidak terduga itu. Bukan karena kesalahan kita. Ya, kalau kesalahan kita itu kita nggak pakai seat belt, ya, terus kemudian kita nabrak apa mendadak mobil depan itu ngerem mendadak, terus kita nggak sempat kita ngerem gini sehingga badan kita itu kena kena setir gitu ya, kemudian dada kita itu harus apa namanya luka dan sebagainya. Itu salah kita karena nggak pakai seat belt. Itu lain ceritanya. Itu memang salah kita. Dan juga perlu diingat ya Bapak Ibu ya, kalau kemudian kita mengendara mobil ya, di depan ada mobil, terus kita di belakangnya gitu ya. Kalau mobil depan itu ngerem mendadak, terus kemudian kita nabrak dari belakang, siapa yang salah? Apapun ceritanya, kita yang salah. Kita selalu akan dipersalahkan. Dan memang kita yang salah. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga jarak. Loh Pak, saya tuh sudah menjaga jarak, Pak. Tapi mobil depan saya persis itu ngerem mendadak sehingga saya nabrak. Itu namanya tidak menjaga jarak. Namanya menjaga jarak itu adalah dengan antisipasi worst case terburuk, yaitu mobil depan kita itu ngerem mendadak sehingga kita ada kesempatan karena jaraknya cukup, kita ada kesempatan untuk ngerem mobil kita sehingga tidak bisa ditabrak. Ya,
Dana darurat ini kita alokasikan. Utang konsumtif berlebih. Nah, ini juga berlebih itu kalau kemudian tidak sesuai dengan kemampuan kita, ya jangan sampai. Kalau utang itu produktif, itu masih bisa kita pertimbangkan. Kita harus hitung betul. Utang produktif itu begini, Bapak Ibu. Misalnya ya, ada seseorang ini, eh, katakan chef. COVID kan restoran banyak yang tutup. Ya, chef ini banyak yang dipecat sama restoran-restoran karena restorannya ya karena restoran tutup kan buat apa dia gaji chef tapi nggak ada orang yang makan di sana kan akhirnya dipecat. Chef tukang masak ini ya misalnya kan kalian dia masak tetapi dia nggak punya alat masak tapi keunggulan dia adalah dia punya pembeli. Dia punya pembeli banyak, pembeli ini suka sama makanan yang dimasak oleh chef. Ya, apa yang dilakukan chef? Nah, chef itu bisa hutang produktif. Kalau itu, chefnya itu bisa hutang produktif. Jadi chef itu bisa datang ke koperasi, bisa datang ke dia secara individual ya, dia secara pribadi ya. Itu bisa datang ke koperasi, bisa datang ke orang-orang yang mampu gitu. Pak, Bu, ini loh, saya di WA, saya juga dapat surat dari pemerintah kota untuk menyediakan makan siang pas ada acara rapat seminar 100 porsi. Tapi saya nggak punya uang dan saya nggak punya amat, tapi saya bisa masak. Nah, orang-orang seperti ini, misalnya dia berhutang, saya bisa nggak pinjam hutang untuk saya bisa beli kompor, beli gas, beli apa gitu ya, dan juga modal, terus nanti saya cicil. Nah, dia utangnya itu bukan utang konsumtif, dia utangnya adalah utang produktif. Kenapa? Karena kompor yang dia beli, wajan dan semuanya itu adalah untuk berusaha di mana produknya itu dibeli sama Pemkot dan seterusnya sehingga eh, rutin dia dapat pemasukan itu adalah untuk nyicil pembiayaan yang dia terima. Itu utang produktif. Dari sisi itu nggak masalah. Tetapi yang harus diingat adalah utang produktif yang mau kita lakukan itu sudah ada pasarnya atau belum. Jangan kemudian, pokoknya dibeli dulu Pak, baru nanti kita cari pasarnya Pak. Loh iya kalau ketemu, kalau enggak. Nah, itu yang harus kita balik. Kita cari pasarnya dulu. Seperti tadi itu, chef ini itu sudah menjalin networking yang baik dengan institusi pemerintah kota atau mungkin institusi swasta dan sebagainya untuk keperluan makan siang mereka. Itu hubungannya udah baik, ada surat menyuratnya yang berjanji untuk membeli makanan dari chef ini dan sebagainya. Itu surat-surat itu yang penting bagi chefnya itu dan bagi kita sebagai orang yang memberi pembiayaan. Surat-surat itu menjadi sangat penting untuk melihat apakah layak chef ini dikasih pembiayaan atau tidak. Ya, tidak melibatkan prinsip syariah. Ya, mari kita sudah banyak sekali alternatif Islamiknya ya, suku retail, ada bank syariah, ada saham syariah ya dan lain sebagainya yang perlu kita pelajari di sana ya. Kemudian tidak mengalokasikan ZIS. Jangan lupa bahwa harta kita itu setelah melalui nisab dan haulnya itu maka kita harus bayar zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Dan jangan lupa nanti mungkin sesi yang lain saya akan menjelaskan tentang wakaf. Karena wakaf ini juga nanti bisa sustainable tidak hanya untuk orang lain tapi juga untuk keluarga juga bisa. Wakaf di konsep wakaf ahli untuk keluarga itu bisa atau digabung mustarok itu bisa. Nanti lain waktu akan saya jelaskan. Ya, ini masih slide halaman 10. Masih ada 19 slide lagi. Tapi ini waktu sudah ini nanti saya apa namanya eh, nggak bisa kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama Bapak Ibu, maka saran saya mungkin saya akan apa namanya menyelesaikan saja di sini. Nanti lain waktu kita bisa ini ya. Nanti kemudian apa namanya saya bisa membaca pertanyaan yang mungkin ada di chat box ataupun nanti kalau misalnya mau ngobrol langsung dengan saya bisa
saat live ini atau bisa lewat IG juga boleh. Sementara itu dulu, Mas Ari, yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Mami. Eh, untuk pertanyaan pertama, saya bacakan ya, Pak. Mohon Ya, izin. udah Anda munculkan di ini nggak di apa PPT yang Oh, mungkin saya bisa baca atau mungkin di jam berapa? baik, saya tambahkan di slide saja. Nggih. Ya, ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menuliskan di chat ya. Ibu Asih ya, anak kami 5, alhamdulillah sudah menikah, 1, yang 2 baru lulus kuliah, 3 semester 4 yang baru. Saya mau bulan ini insya Allah kerja di swasta sehingga nanti ada pesangon sekarang istri banyak. Alhamdulillah kami tidak punya hutang ya, alhamdulillah Bu. Jadi saya sendiri Bu, saya juga nggak punya hutang. Jadi setiap orang memang beda-beda ya Bu ya. Jadi ada orang itu yang dia menerima gaji rutin seperti PNS, ASN ya, ASN ataupun gaji rutin mungkin dari swasta yang nominalnya cukup besar dan bisa dialokasikan waktu, dialokasikan sehingga wah kalau kita bisa mengajukan pembiayaan ke bank, cicilannya sekian, insya Allah cukup. Nah, nggak masalah. Ada yang berani kemudian nyicil karena melihat bahwa alokasi dananya itu cukup untuk cicilan tersebut. Ya itu nggak ada masalah. Tapi alhamdulillah saya belum pernah seperti itu, Bu. Jadi saya selalu ngobrol sama istri, kita main aman saja. Em, Kalau kita belum bisa beli, ya berarti kita belum diizinkan untuk beli. Jadi makanya rumah saya ya biasa gini aja gitu. Saya baru bisa beli tanah itu setelah puluhan tahun menikah gitu ya. Baru bisa beli tanah, kemudian saya cash ya. Yang seharusnya kalau saya pinjam bank itu mungkin dari puluhan tahun yang lalu sudah bisa. Tapi saya mundurkan dengan yaitu bahwa saya berpegangan bahwa saya mau cari aman saja, saya nggak ingin dikejar-kejar bank dan sebagainya. Oh, kalau kita beli ya sudah karena kita memang sudah punya alokasi waktu untuk beli cashnya itu, gitu ya. eh itu simpanan wajib pokok sudah terjawab ya. Suami mau pensiun bulan Mei, insya Allah kerja di swasta sehingga nantinya ada pesangon. Sedangkan istri PNS, bagaimana uang pesangon dari suami agar berkah cukup manfaat. Alhamdulillah kami tidak punya utang. Nah ini sendiri sudah alhamdulillah Bu. Tidak punya utang pertama itu sudah alhamdulillah ya. Karena kalau punya utang kadang-kadang kita dikejar ya. Saya cukup miris juga ya ketika mendengar apa namanya eh, orang itu dikejar-kejar debt collector. Itu kasihan gitu ya. Kasihan karena eh, apa namanya debt collector ini menggedor-gedor ya, gedor-gedor pintu itu luar biasa kasarnya. Kemudian kalau ditelepon itu ngomongnya juga tidak enak itu dan sebagainya gitu. Itu karena mungkin ya ketidakmampuan bayar seseorang seperti itu ya. Makanya eh, saya dan juga om saya kebetulan tidak tidak tinggal di Indonesia ya, tinggal di luar negeri. Saya cukup mengikuti beliau cukup lama gitu ya di daerah yang muslimnya minoritas dan lembaga keuangan syariah juga hampir tidak ada di sana. Saya tanya sama om gitu, karena om udah puluhan lama tinggal di rumah itu dan itu nyawa terus. Om, ini nyawa ya om ya? Iya. Loh om, dari dulu sampai sekarang tuh nyawa terus om. Kan uangnya keluar om, kenapa nggak kemudian beli aja om? Kalau beli kan bisa punya aset gitu kan. Saya bilang gitu waktu itu. Terus gampang lah om saya bilang gitu. Sampai akhirnya saya baru tahu bahwa tahun ini beliau baru beli rumah. Ya, kemudian saya tanya, ini rumahnya nyewa atau beli? Nah, kalau yang ini saya beli. Loh, kenapa nggak apa eh, nggak pinjam pinjam aja untuk kemudian cicil nyicil gitu? Oh enggak, di sini bank konvensional semua. Jadi saya nggak ingin terlibat dalam riba. Jadi saya mending punya rumah ngekos dulu atau nyewa dulu, ya.
baru kemudian nanti setelah punya uang cukup untuk beli cash, baru kemudian beli cash. Nah, itu berkah. Ya, tentu eh, ini ya, Bu Asih tadi ya, mengalokasikan uang pesangon dari suami agar berkah. Ya, tentu. Ini sebetulnya materinya belum selesai. Nanti di slide-nya ada di catatan bawah itu ya, alokasi kita untuk kemudian apa namanya, nanti Ari bisa di-share ya eh, kepada semua yang mengisi registrasi, kan ada email nanti PPT saya nanti bisa di-share, yaitu alokasi kita untuk nyicil misalnya ada hutang itu tidak boleh lebih dari 35% dari pengeluaran kita ya. Jadi misalnya ya, gaji pengeluaran kita itu total 1 bulan itu misalnya 5 juta misalnya ya. Atau misalnya kita lumayan mampu sehingga kemudian 1 bulan itu pengeluaran 10 juta. Maka untuk cicilan itu 35%-nya. Jadi 3,5 juta itu adalah maksimum cicilan yang bisa kita alokasikan dari 10 juta itu. Jangan lebih Bapak Ibu. Karena kalau lebih nanti akan memaksa kita nanti nggak punya saving. Ya, kalau memang lebih dari 35 juta, ya kita lihat lagi itu sebenarnya cicilan itu penting apa enggak sih? Kalau nggak terlalu penting, lebih baik jangan cicilan. Ya, lebih baik nggak usah beli dulu. Kita nunggu mengakumulasi uang dulu ya. Nanti kalau udah punya uang cashnya baru beli. Gitu. Ya. Kemudian berkah. Nah, berkah ini jangan lupa kita sedekah saja, Bu. Ya. Sedekah itu begini ya. Kita selalu memikirkan ketika kita mendengarkan sedekah itu akan membawa berkah. Sedekah itu akan menjadi kita orang kaya. Itu selalu yang kita pikirkan adalah pengembaliannya itu juga bentuknya uang. Nah, padahal bukan begitu. Misalnya kita sedekah 10.000 rupiah. Misalnya kita ada orang miskin, kita kasih 2.000, 3.000, 5.000, berapapun lah ya. Itu sedekah. Kemudian ada orang lagi yang butuh SPP, kita kasih mungkin 500.000, 1 juta, mungkin berapapun gitu ya. Terus kita berharap, ya Allah, saya sudah sedekah, ya Allah, mohon berikan harta kepada saya, ya, uang kepada saya, dan sebagainya. Orientasi kita selalu harta. Padahal tidak seperti itu, Bapak. Kenapa? Sedekah itu bahwa berkah. Berkahnya itu tidak selalu nominal. Berkahnya itu selalu Allah bisa bentukkan bentuk yang lain. Sekarang saya tanya sama ibu atau bapak yang ada di sini ya. Kalau bapak ibu sedekah, misalnya ya, ada ponakan atau ada teman yang sedang kesulitan karena barusan di PHK gitu ya, anaknya harus bayar uang sekolah tertunggak selama 6 bulan misalnya gitu ya. Dan totalnya adalah katakan 1 juta atau katakan 2 juta selama 6 bulan itu. Ya, kita katakan kita merasa ini teman baik saya, misalnya gitu ya, anaknya kok nggak sekolah, kok kasihan gitu ya. Terus kita ngasih 2 juta. Kita ingin betul-betul agar anaknya bisa sekolah. Jadi kita tutupi 2 juta 6 bulan itu kita tutupi. Ya. Terus ya Allah, terus kita berdoa, ya Allah, saya sudah ngasih 2 juta ya Allah. Eh, mohon agar engkau memberikan saya 10 juta ya Allah. Misalnya begitu ya. Karena yang selalu kita pikirkan adalah nominal balik ke kitanya itu berapa gitu ya. Nah, kita berdoa seperti itu, apakah itu salah? Ya, saya tidak mengatakan salah atau tidak, cuman kita lebih baik berdoanya itu adalah ya Allah berikan berkah. Nggak usah kemudian menyatakan nominal. Itu kan Anda menyuruh-nyuruh Allah untuk memberikan sesuatu yang bentuknya fisik kan. Udahlah, Allah lebih tahu. Jangan-jangan Allah itu memang nggak ngasih kita 10 juta. Nggak ngasih. Lo kan berarti kita rugi dong. Kita sedih dong. Enggak. Karena Allah menyiapkan beasiswa S2 anak kita di luar negeri full sponsor. Ayo mau pilih mana? Mau pilih 10 juta? Cash. Dikasih sama Allah. Atau mau dikasih beasiswa full ke luar negeri S2, S3. Anak-anak kita. Mau mana? Tentu kan mau beasiswa kan? Nah, makanya itu. Jadi ketika kita ngasih kepada seseorang sedekah, mintanya sama Allah itu mudah-mudahan berkah untuk kita juga.
nanti Allah akan memberikan kepada kita, balikannya kepada kita, itu terserah Allah dan pasti akan baik. Kalau nggak kemudian beasiswa yang S2, S3 anak-anak kita di luar negeri full sponsor, alternatif lain misalnya, ada keluarga kita, ayah kita, ibu kita yang kemudian divonis dokter nggak bisa sembuh, tiba-tiba sembuh. Sorry, tiba-tiba sembuh. Karena kita sering sedekah. Ayo mau pilih mana? Mau pilih 10 juta atau ayah ibu kita sembuh? Misalnya gitu. Ya pasti ayah ibu kita sembuh kan. Nah itu, jadi ketika uang pesangon berkah, ketika ada orang minta tolong, sebisa mungkin kita lihat keuangan kita dan sebagainya, kita tolong. Karena berkah yang Allah berikan itu nanti bisa jadi tidak berupa uang, tapi berupa sesuatu lain di luar nalar kita yang kita sendiri tidak akan mampu untuk melakukan. Misalnya tadi, full sponsor sekolah S2, S3 di luar negeri anak kita dikasih beasiswa. Kalau kita hitung Bapak Ibu, berapa nilainya? Mungkin bisa sampai 1 M. Lah apa kita mampu membiayai anak kita 1 M ke luar negeri? Mending kita ngasih 2 juta aja ke anak sedekah itu. Lalu kita berdoa pada Allah, ya Allah, berikan berkah-Mu ya Allah. Terserah bentuknya apa ya Allah. Hanya Engkau yang tahu sesuai dengan kemampuan kita. Udah, serahkan semuanya pada Allah. Kita hidup tenang saja. Mudah-mudahan menjawab ya, Mbak Asih ya. Oke, Dr. Andri Sulaksono. Dan keinginan memperluas kemanfaatan zakat mal, maka zakat mal tersebut jadi modal usaha bagi orang sekitar yang membutuhkan paguyuban pembiayaan. Hal ini sudah berjalan 2 yang menjadi status keuntungan yang berasal dari perputaran uang zakat tersebut apakah sebagai zakat karena asalnya zakat atau sedekah terkait dengan orang yang seharusnya menerima zakat yang kemudian menjadikan produktif menerima zakat adalah 20 orang di akhir oke, terima kasih Dr. Andri Sulaksono ya. Jadi gini, zakat itu haknya mustahik, haknya ya. Misalnya begini, salah dua dari 8 asnaf itu adalah fakir dan miskin. Apa bedanya sih sebenarnya fakir dan miskin? Fakir itu kondisi yang betul-betul bergantung pada orang lain. Siapa itu? Nenek-nenek yang sudah tidak bisa lepas dari tempat tidur. Kakek nenek yang tidak bisa lepas. Bisanya adalah disuapin setiap hari. Apakah treatment kita kepada nenek itu, Nek, ini ada mesin jahit, Nek, tolong nenek jahit, nanti hasilnya saya beli. Ya kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Udah kalau nenek seperti itu, nenek berdoa saja, istirahat. Nanti setiap pagi akan saya ingatkan untuk makan pagi, obat, dan lain sebagainya. Di mana makan pagi, obat itu ada dari lembaga zakat. Itu fakir. Kalau miskin apa? Kalau miskin ini adalah kondisinya tidak seperti fakir tadi. Artinya orangnya itu punya energi, punya skill, hanya saja dia tidak ada kesempatan untuk punya harta yang cukup untuk dia berusaha. Maka orang-orang seperti ini, gaji yang dia terima, itu dia terima tapi kurang untuk membiayai kebutuhan keluarga. Ya, mungkin punya anak 3, istri dan anak 3, gajinya nggak seberapa. Nah, itu bisa menerima zakat. Nah, pertanyaannya Dokter Andri ini tentang zakat produktif, yaitu zakat yang digunakan supaya orang itu bisa bekerja. Jadi kondisi miskinnya. Kalau zakat produktif itu tidak tepat untuk fakir tadi, yang seperti nenek-nenek tua itu tidak tepat. Zakat produktif itu diberikan kepada yang kategorinya miskin. Kalau orang-orang seperti yang saya ceritakan tadi, punya energi, punya skill masak misalnya, ya, maka zakat produktifnya itu bisa kita berikan rombongnya. Bisa, bisa kita berikan rombong, ya. eh, Rombong itu nanti eh, menjadi miliknya atau tidak? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Sebetulnya kalau dia eh, mustahik dan asnafnya adalah asnaf miskin, maka sebetulnya rombong itu bisa jadi miliknya. Haknya, itu haknya sebetulnya. Ya, apakah salah kalau kita berikan rombongnya? Tidak, tidak salah karena itu haknya dia.
Tapi ada suatu ketika di mana ada unsur moral hazard. Moral hazard ini adalah orang itu kemudian ber- berulah gitu loh ya. Udah dikasih ini malah tidak menjalankan sebagaimana peruntukannya. Contoh moral hazard itu begini. Orang yang miskin tadi kita kasih gerobak bakso, gerobak nasi goreng supaya dia bisa berjualan bakso nasi goreng malam-malam gitu ya. Setelah dikasih tahu bahwa kita ngomong bahwa itu adalah zakat sehingga Pak, ini adalah zakat produktif berupa rombong. Silakan nanti Bapak dan Ibu bisa bekerja dengan rombong itu untuk jual nasi goreng, bakso malam-malam gitu. Dikasih tahu kalau di sana. Setelah selesai akadnya, tiba-tiba 1-2 hari setelah itu kita ketemu lagi sama orangnya. Loh Pak, kok nggak berjualan? Mana rombongnya? Sudah saya jual Pak. Nah, sudah saya jual. Ini namanya moral hazard. Moral hazard itu kan keinginan kita untuk membantu dia itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh dia. Karena dia mungkin butuh cash. Nah, itu kan menjadi tidak baik dari sisi kitanya sebagai amil itu kan eh, apa namanya tidak sesuai peruntukan. Maka pertanyaannya adalah jangan-jangan lebih baik memang jangan diomongkan zakat, ya. Melihat ada potensi moral hazard seperti itu. Nah, kalau memang itu yang terjadi, ya kita atas dasar maslahah ya, menurut saya lebih baik kondisi dia yang ada potensi moral hazard seperti itu, kita omongkan pinjaman saja. Pinjaman terserah mau ada, misalnya gini ya, kalau pertama kali, oke, ini pinjaman Pak, rombong ini pinjaman, nanti setelah 1 bulan kita evaluasi. Eh, Pinjaman 1 bulan ini Bapak nggak perlu mengembalikan maksudnya bukan sewa ya, bukan sewa rombong, bukan. Jadi dipinjami 1 bulan free. Jadi dia berdagang, dapat keuntungan tuh untuk dia semua. Tapi Amil bisa bilang begini, Pak, rombong ini 1 bulan em, saya pinjami Bapak, Bapak nggak usah ngasih pengembalian ke saya, ya. Tapi nanti setelah 1 bulan kami evaluasi, Pak. Ya, kalau Bapak sukses, nah nanti kami akan tingkatkan ini menjadi sewa. Nah, dalam 1 bulan pertama, Amil itu harus betul-betul mencatat setiap hari itu dia penghasilannya berapa. Penghasilan nasi goreng tadi lah, baksonya itu berapa. Nanti dilihat pendapatannya itu dia udah layak untuk kategori naik kelas bebas dari mustahik atau dia masih kategorinya mustahik. Nah, kalau dia misalnya masih kategorinya mustahik, misalnya gitu ya, sudah teruskan saja 1 bulan lagi. Monggo Pak, 1 bulan berikutnya nanti Bapak masih bisa sewa gratis. Tapi kalau kemudian dia bisa pakai strategi misalnya milih gang-gang rumah tertentu yang ternyata ramai dan sebagainya, dan dia sukses, maka setelah evaluasi, kemudian dilihat lagi, wah Bapak, Alhamdulillah ini sukses Pak. Pak, kami mohon izin untuk bulan depan saya tidak lagi menggratiskan Pak ya, saya sewakan tapi murah. Nah gitu, supaya dia bisa ikut belongingnya terhadap rombongnya itu tinggi, ya, sewa. Nah itu melatih melatih bahwa dia juga ada satu tanggung jawab untuk bisa mengembalikan rombongnya itu. Ya, jadi caranya seperti itu Mas, Dokter Dokter Andri ya, bahwa kalau memang ada potensi moral hazard, lebih baik kita cari cara yang baik. Tapi kalau kemudian dia nggak ada moral hazard dan sebagainya, ya sudah kasih aja. Karena memang itu haknya. Ya. Yang saya khawatirkan itu nanti moral hazard itu sehingga kemudian dia dijual dan lain sebagainya. Dan itu saya kira saya juga pernah diskusi dengan apa namanya orang amil-amil yang kemudian berinteraksi dengan mustahik itu kalau tidak ada pengawasan ya sudah dijual gitu. Saya kira itu ya, Mas Ari ya. Ya, Pak. Masih ada 2 pertanyaan lagi, Pak.
Oh ya, Pak Suherman, Mas Suherman Cahaya Lesmana. Iya, koperasi syariah dan koperasi konvensional. Terima kasih. Yang pertama, kalau secara regulasi, koperasi syariah itu mengharuskan ada Dewan Pengawas Syariah. Itu secara aturan. Dan alhamdulillah koperasi kita koperasi syariah, di mana ada Dewan Pengawas Syariah, yaitu saya sendiri, karena saya punya sertifikasi BNSP sebagai Dewan Pengawas Syariah. Ya, kalau koperasi konvensional itu tidak ada Dewan Pengawas Syariah. Itu secara regulasi. Ya, secara regulasi yang tertulis ya dalam pendirian akte koperasi ya. Dalam secara operasional, koperasi syariah itu tentu harus menjalankan akad-akad syariah. Ya, koperasi konvensional itu ya tidak bisa tidak menjalankan akad-akad syariah. Misalnya, kalau koperasi simpan pinjam misalnya, kalau koperasi simpan pinjam yang konvensional itu bisa dengan apa pinjaman dengan bunga, ya pinjam terus kemudian ini 1% Pak ya 5% dan sebagainya nanti kembalikan ini. Kalau koperasi syariah bagaimana? Koperasi syariah itu koperasi syariah yang pinjaman ya itu dengan akad-akad syariah ya seperti tadi dengan yang saya cerita tentang tukang sayur tadi. Tukang sayurnya butuh 300.000, terus kemudian Anda sebagai robul mal ngasih 300.000. Dia hanya skill saja. Skill apa? Skill menjualkan. Dan ternyata untungnya 500.000. Nah, Anda janjian di awal dulu, Pak. Kalau 300.000 ini kira-kira ya kita nggak bisa menentukan kan. Kira-kira nanti Bapak akan dapat laba berapa? Kemudian dia bilang bahwa, oh ini nanti saya akan jual sekian, saya akan jual daging sekian, ayam sekian, telur sekian. Jadi total akan saya dapat pendapatan 500.000 sehingga labanya adalah 200.000. Nah 200.000 ini nanti disitulah Anda janjian sebagai ini. Anda bisa kok kemudian mengatakan, oke kalau 200.000 saya 75% Pak ya, Bapak 25% boleh. Atau 50-50 boleh, itu negosiasi. Ya, itu namanya bagi hasil. Ya, itu ya Pak Suherman ya. eh Nawang, Ibu Nawang. Mana yang lebih baik untuk kita pilih sebagai tambahan income? Mengembangkan hobi skill yang diminati kemudian mencari ceruk pasar. Dua, menganalisis menemukan peluang meskipun belajar dari nol untuk meningkatkan skill yang dibutuhkan. Oh, oke. Eh, saya sarannya nomor dua dulu, Bu. Ya, nomor dua itu karena kita sudah tahu bahwa akan terbeli. Ya, menemukan peluang meskipun belajar dari nol. Karena ada peluang itu, maka kalau kita bisa memenuhi, maka akan langsung ada transaksi. Hobi dan skill itu kalau itu diniati untuk income, ya, diniati untuk tambahan income, mencari ceruk pasar, eh, saya tidak tahu ini kasuistis ya Bu ya, hobi dan skillnya seperti apa gitu ya. Kalau itu memang hobi dan skillnya itu memang hal-hal yang kekinian yang sekiranya itu banyak dibutuhkan orang, misalnya gitu ya. Nah, itu bisa jadi. Ya, misalnya begini, Bu. Tadi siapa namanya? Ibu Nawang ya. Misalnya Ibu Nawang melihat bahwa sekarang ini tren atas orang-orang yang membutuhkan informasi tentang nutrisi, diet yang bergizi itu tinggi sekali. Trennya ya, Anda melihat dari apa IG, kemudian ada interaksi IG dengan orang-orang yang butuh interaksi diet, saya harus makan apa nih, harus minum apa nih, apa yang nggak boleh, apa yang boleh dan sebagainya itu ternyata tinggi sekali. Nah, ternyata ibu ada di area itu, misalnya S1 di nutrisi gizi dan sebagainya. Nah, itu kesempatan yang baik, ya. Kesempatan yang baik untuk kemudian karena itu hobi, skill dan sebagainya itu bisa diarahkan, ya. Nah, yang perlu saya ingatkan gini ya Bapak Ibu ya. Ini sudah tinggal terakhir ya. Eh, Oke, sebentar saya mau jawab yang Pak Amin Subagio nih ya. Memberikan pinjaman konsumtif gimana dengan hasilnya? Pinjaman, iya kalau koperasi syariah
yang kami tawarkan ini masih tidak memberikan pinjaman. Jadi ini koperasi yang dagang ya, Mas Amin ya. Ada koperasi yang bisa pinjaman konsumtif syariah itu ada nanti Mas Amin bisa cari di misalnya BMT UGT Sidogiri. Nah, itu syariah. Itu ada pinjaman konsumtifnya nanti bisa dicek ya. Oke, saya akan lanjutkan tadi eh, Ibu Nawang ya tentang apa mencari ceruk pasar hobi dan skill ya. Termasuk IG saya ini ya. Jadi ini mungkin sedikit cerita ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak bermaksud sombong, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi dan edukasi bagi kita semua ya. Kita kan selalu diajarkan oleh ustadz-ustadz kita itu untuk bisa anfa'uhum linnas, memberikan manfaat pada orang lain. Ya, caranya memberikan manfaat pada orang lain itu bagaimana? Ini sekarang ini ya, sekarang ini. Saya mendapat pertanyaan dari Ibu AC, Alhamdulillah kami tidak punya hutang. Alhamdulillah, itu ilmu bagi saya. Rasa syukur tidak punya hutang itu adalah ilmu dari Bu AC kepada saya. Ya, jadi kita saling memberi ilmu dalam sekarang ini loh Bapak Ibu ya. Webinar sekarang ini kita saling memberi ilmu. Nah, itu adalah salah satu bentuk anfa'uhum linnas. Ya, pertanyaannya adalah begini. Saat ini kita dapat ilmu. 5 menit lagi kita udah live semuanya. Ya, kita udah live. Saya udah melakukan aktivitas saya. Bu AC, Bu Nawang, Pak Herman, Pak Amin sudah melakukan aktivitas sendiri-sendiri. Bapak Bu AC tidak berkomunikasi dengan saya tidak berkomunikasi dengan Bu AC, saya tidak berkomunikasi dengan Pak Amin, Bu Nawang, Pak Herman. Sehingga tidak ada transaksi pahala, kira-kira begitu. Karena kita terpisah secara fisik. Sekarang zamannya adalah zaman medsos. Walaupun terpisah secara fisik, ya, Bu AC, Pak Herman, Bu Nawang, Pak Amin masih bisa mendengarkan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat walaupun saya tidak berinteraksi dengan Bapak Ibu semuanya. Caranya bagaimana? Bapak Ibu lihat IG saya, lihat YouTube saya, di situ ada ilmu yang bermanfaat. Itulah alasan saya kenapa saya mau di medsos dengan catatan bahwa medsos saya harus medsos yang edukatif, memberikan inspirasi, memberikan ilmu, dan sebagainya. Supaya saya bisa lebih banyak lagi memberikan ilmu yang bermanfaat pada orang lain. Secara sederhana, bagi saya, memberikan ilmu yang bermanfaat pada orang lain, itu paling tidak dua. Pertama, bagaimana sih caranya orang lain itu bisa mendapatkan manfaat dari saya, manfaat ilmu dari saya? Sekali lagi, ini saya tidak bermaksud sombong, cuman saya memberikan cerita kenapa kok saya mau ke medsos. Ya, bagaimana caranya orang lain, orang yang sama sekali tidak saya kenal, ya, itu bisa mendapatkan manfaat dari saya, manfaat ilmu dari saya. Paling tidak ada dua cara. Pertama, orang itu jadi mahasiswa saya. Kalau orang itu jadi mahasiswa saya, berarti saya akan ngajar dan dia akan dapat manfaat dari ilmu yang saya ajarkan dari Al-Quran, hadis, textbook, dan sebagainya. Orang itu jadi mendapatkan ilmu dari saya. Oke, dia jadi mahasiswa saya. Itu yang pertama. Caranya yang kedua, bagaimana supaya orang lain itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari saya? Cara yang kedua adalah dia ikut webinar sekarang ini atau webinar-webinar yang lain. Dia akan mendapatkan manfaat juga dari ilmu saya. Dua itu. Selain itu, ada nggak cara? Ada. Apa itu? Dia lihat medsos saya. Dia lihat YouTube saya. Dia lihat IG saya. Walaupun pada saat itu sayanya sedang tidur. Dia masih dapat ilmu dari saya. Jadi caranya supaya kita bisa memberikan manfaat pada orang lain adalah aktifkan medsos kita dengan sesuatu yang positif, inspiratif, memberikan ilmu, manfaat pada orang lain. Walaupun kita tidur, medsos itu kan jalan akan selalu dilihat oleh orang lain. Itulah legacy kita. Itulah kemudian peninggalan kita yang mudah-mudahan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan itu akan jadi terus-menerus ilmu yang bermanfaat walaupun saya sudah meninggal. Ya, sampai dengan hari terakhir
dunia ini ada, itu masih bisa diakses. Ya, itu masih bisa diakses. Jadi itu aja mungkin Ari yang bisa saya sampaikan ya. Jadi mohon maaf saya mungkin nggak bisa menjawab banyak hal yang ada di sini. Insya Allah akan ada seri-seri selanjutnya ya untuk anggota dan untuk juga umum gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari diskusi kita. Jangan lupa koneksi ke IG kita, ya, IG saya ya, Prof. Radit. Nanti kita akan banyak diskusi dengan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ari. Silakan Ari.